Rumor Jorge Martin didekati Honda tampaknya bukan isapan jempol belaka. Skenario di garasi tim sayap emas mulai berubah termasuk bisa mengorbankan pembalap berjasa, Johann Zarco. Kemajuan Honda di MotoGP 2025 mulai terlihat membawa dampak dalam pergerakan bursa transfer pembalap untuk musim depan. Salah satu pergerakan besar yang terlihat adalah dari langkah Jorge Martin yang ingin mengakhiri kontraknya lebih cepat dengan Aprilia. Jorge Martin yang masih absen karena cedera parah sejak awal musim, justru mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Juara dunia MotoGP 2024 itu ingin mengaktifkan klausul kontrak dia dengan Aprilia untuk memangkas kesepakatan kerja sama hanya sampai musim ini saja. Saya menghadapi situasi di mana saya harus membuat keputusan pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak saya telah memutuskan untuk menggunakan hak saya untuk melepaskan diri dari Aprilia pada musim 2026. Pernyataan pembalap berjuluk Martinator itu lantas jadi bahan pergunjingan di area pedok. Utamanya karena kemana dia akan berlabuh saat ingin pisah dari Aprilia yang telah menyelamatkan dia sewaktu dikhianati Ducati. Usut punya usut, Martin telah merasa dan melihat progres Aprilia sepanjang MotoGP 2025 terlalu stagnan bahkan mundur dibandingkan musim lalu. Di saat bersamaan, Honda menunjukkan progres apik setelah kemenangan dramatis Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025. Zarco membantu Honda kembali mencicipi kemenangan setelah terakhir kali pada 2023 silam. Keberhasilan dia membawa optimisme tinggi tentang kemungkinan dia bisa saja ditarik ke tim pabrikan Honda HRC Castrol. Namun sekarang karena pergerakan Martin, semua rencana Honda mulai berubah. Melansir dari Motosan, ada kemungkinan Martin dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Luca Marini. Adik Valentino Rossi itu menyisakan kontrak sampai akhir 2025 dan sekarang sedang cedera parah dengan estimasi waktu comeback yang masih belum jelas. Meski Marini sempat berujar bahwa dia juga sedang bernegosiasi untuk perpanjangan kontrak, posisi Martin kabarnya jadi yang terdepan yang dipertimbangkan HRC Honda. Adapun Zarco, yang tahun ini berhasil tampil bagus di antara rider Honda lainnya, juga kemungkinan akan mengalami perubahan rencana. Pembalap asal Prancis itu mungkin sudah tidak akan lagi memikirkan harapan ke tim pabrikan, tetapi konsentrasi lebih kepada bagaimana cara mempertahankan diri di tim satelit LCR Castrol Honda. Valentino Rossi kembali mengungkapkan rentetan musuh tersulit selama menjalani karirnya di MotoGP dan Marc Marquez tak masuk dalam daftarnya. Sosok Valentino Rossi memang tidak bisa dilepaskan dari ajang balap MotoGP, meski dirinya sudah memutuskan pensiun pada akhir musim 2021 lalu. The Doctor meninggalkan legasi yang cukup besar bagi kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia tersebut dengan rider muda dan tim yang dia orbitkan. Rossi sendiri menjalani karir yang terbilang panjang di mana dia pertama kali debut di kelas 125 cc pada musim 1996. Ia menghabiskan 26 musim, Rossi mengemas total 9 gelar juara dunia di semua kelas balap. Dengan perjalanan karir yang panjang tersebut membuat Rossi merasakan intensitas persaingan yang berbeda menghadapi para pembalap hebat. Berbagai lawan berat sudah dirasakan Valentino Rossi, terutama di kelas tertinggi dengan berbagai momen yang tak terlupakan. Melalui sebuah wawancara dengan Sportweek, pria asal Italia itu tak segan mengungkap nama-nama yang menjadi rival terkuatnya saat masih aktif dulu. Walau mengaku memiliki banyak musuh yang sulit dikalahkan, Rossi tidak menyebut nama Marc Marquez sebagai salah satunya. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut memang sempat menjadi rival panas Valentino Rossi dalam berupaya meraih gelar pada MotoGP 2015 lalu. Sejak intrik yang terjadi pada GP Malaysia, relasi antara Rossi dan Marquez acap kali mengalami pasang surut hingga para penggemar mereka. Alih-alih menyebut Marquez, Rossi menilai bahwa Casey Stoner menduduki urutan pertama sebagai musuh tersulit sepanjang karir balapnya. Saya memiliki banyak rival sulit, tapi saya akan mengatakan Casey Stoner. Ketika ditanya di mana letak posisi Marc Marquez dalam daftar musuh tersulitnya, Rossi menjawab kalau Marc Marquez tidak ada dalam daftarnya. Dia tidak ada, saya tidak memasukkan dia dalam daftar musuh tersulit saya, karena dia bukanlah lawan tersulit yang pernah saya hadapi.
Bagi saya lawan tersulit adalah Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Max Biaggi. Dalam kesempatan yang sama, Rossi juga masih menyesali dengan apa yang menimpanya pada musim 2015 lalu saat dia kehilangan peluang meraih gelar juara dunia. Rossi harus mengakui rekan setimnya di Yamaha saat itu, Jorge Lorenzo yang memenangi seri terakhir untuk mengunci gelar tersebut. Pada balapan terakhir musim yang dilangsungkan di Valencia, Spanyol, Rossi sendiri harus melakukan start dari posisi paling belakang. Hal itu terjadi setelah dia mendapatkan hukuman dari dampak insiden di Sepang dengan Marc Marquez. Saya bisa memenangkan gelar juara dunia pada musim 2015, jika insiden di Sepang tidak terjadi. Setelah pensiun, pemilik dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team tersebut berharap popularitas MotoGP bisa meningkat lagi. Rossi ingin MotoGP seperti F1 yang mampu menarik banyak perhatian dalam waktu dekat. Saya ingin MotoGP mengalami peningkatan popularitas yang sama seperti yang dialami F1 dalam 2 atau 3 tahun terakhir, ujar Valentino Rossi. Pembalap World Superbike Toprak Razgatlioglu merasa senang sekaligus sedih terkait kepindahannya ke MotoGP di musim 2026 mendatang. Razgatlioglu senang karena bakal merasakan ajang balap paling prestisius di dunia tersebut. Namun rider asal Turki itu juga sedih karena meninggalkan World Superbike yang sudah membesarkan namanya di ajang balap motor. Toprak Razgatlioglu resmi bergabung dengan tim satelit Yamaha Prima Pramac Racing pada MotoGP 2026. Akhirnya mimpi pembalap BMW itu untuk mengaspal di kelas utama bisa terwujud setelah gagal di musim-musim sebelumnya. Promosi ke MotoGP ternyata tak serta-merta membuat Razgatlioglu senang begitu saja. Pasalnya dia mengaku sedih karena harus meninggalkan World Superbike, kompetisi yang telah mengharumkan namanya. Di satu sisi saya sedih, tapi di sisi lain sangat bahagia. Saya sedih karena pedok World Superbike sudah seperti keluarga saya. Saya sudah bertahun-tahun balapan di sini, saya kenal semua orang, dan saya sangat nyaman di sini. Tapi sekarang saya mengikuti mimpiku, dan akhirnya akan ke MotoGP. Saya benar-benar bahagia untuk itu, meskipun sedikit sedih juga. Tak pelak jika perasaan Razgatlioglu campur aduk. Pembalap berusia 28 tahun itu sudah berkarir di World Superbike sejak 2016. Sampai saat ini, dia sudah mengemas 2 gelar juara dunia World Superbike bersama Yamaha dan BMW. Razgatlioglu mengaku akan merindukan semua orang di World Superbike. Dia pun berharap bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama di kelas MotoGP. Semua orang, bukan hanya balapannya, tapi juga semua orang dari Dorna, terutama dari tim. Karena saya selalu ngobrol dengan orang dari pabrikan lain, mereka tahu saya berteman baik dengan semua orang. Saya akan benar-benar merindukan semuanya, apalagi karena suasana pedok ini lebih santai dan semua orang ramah. Kita lihat nanti di MotoGP. Ini langkah besar, saya harap saya tetap bisa bahagia di sana. Razgatlioglu merapat ke Prima Pramac Racing sebagai pengganti Jack Miller. Pasalnya kontrak Miller akan berakhir pada musim ini.